Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E akan mempresentasikan perbandingan dari jurnal internasional yang kami ambil. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aufa Lutfiha Amelia Putri. Yang kedua, Devina Windy Mangiri dengan saya sendiri. Yang ketiga, Nur Aini. Yang keempat, Ika Fatia. Yang kelima, Ailsa Belva Kaulika, yang keenam, yang terakhir Akbar Gibran. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jurnal yang kita review yang pertama adalah Bioprocessing of Waste, Biomass for Sustainable Product Development and Minimizing Environmental Impact. Untuk identitasnya, jurnal yang direview adalah Jurnal Teknologi Bioresource atau Bioresource Technology yang ditulis oleh Zeba Usmani, Minakshi Sharma, Abhishek, Kumar Awasti, Nalusame Shiva Kumar, Tit Luke, Lorenzo Pecoraro, Vijay Kumar Taruf, Dave Roberts, John Newbold, Vijay Kumar Gupta. Jurnal yang berjudul Bioprocessing of Waste, Biomass for Sustainable Product Development and Minimizing Environmental Impact ini diterbitkan pada tahun 2021. Oke, yang kedua adalah jurnal yang direview, Jurnal Manajemen Lingkungan atau Journal of Environmental Management yang ditulis oleh Wakana Oishi, Shunsuke Kadoya, Osamu Nishimura, Jombi Rose, Daisuke Sano. Jurnal yang berjudul Hierarchical Jurnal yang berjudul Hierarchical Bayesian Modeling for Predictive Environmental Microbiology Towards a Safe Use of Human Excreta Systematic Review and Meta-Analysis diterbitkan pada tahun 2021. Yang ketiga adalah Jurnal Kemajuan Teknologi atau Biotechnology Advance yang ditulis oleh Jasmine Jiljia Yong, Kit Wayne Chiu, Quan Xiong Ku, Hao Lok Shou, Zhou Shu Chang. Jurnal yang berjudul Prospect and Development of Algal Bacterial Biotechnology in Environmental Management and Protection ini diterbitkan pada tahun 2021. Yang keempat adalah Jurnal Bioteknologi Baru atau New Biotechnology yang ditulis oleh Alessandra Carucci, Augusto Bertolucci, Giovanna Capaya, Giovanni Matteo, Giovanni Matteo RB, Claime Toko, Stefano Milia. Jurnal yang berjudul Application of Anemox Within an Integrated Approach to Sustainable Food Waste Management and Valorization ini diterbitkan pada tahun 2020. Dan yang terakhir adalah Jurnal Manajemen Lingkungan atau Journal of Environmental Management yang ditulis oleh Alessandro Bellino, Daniela Peldantoni, Enrica Picariello, Raffaella Morelli, Anna Alfani, Flavia De Nicola. Jurnal yang berjudul Role of Different Microorganisms in Remediating PAH Contaminated Soils Treated with Compost or Fungi ini diterbitkan pada tahun 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bagian abstraksi. Untuk abstrak
Journal Bioprocessing of Waste Biomass of Sustainable Product Development and Minimizing Environmental Impact memiliki abstrak keprihatinan yang meningkat seputar pembentukan limbah biomasa telah memicu perbincangan seputar pemanfaatan berkelanjutan dari bahan limbah digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan energi dan produksi bahan kimia serta produk bernilai tambah lainnya. Dengan demikian, bioteknik seperti pemanfaatan mikroba dan enzim turunannya telah menjadi jalan penting untuk pre-treatment hijau dan konferensi limbah biomasa. Meskipun produk biokonversi ini lebih ramah lingkungan pada tingkat keseluruhan, konsumsi dan pemanfaatannya masih berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak keseluruhan dari buayan hingga liang kubur melalui teknik penilaian siklus hidup atau LCA dan menemukan jalan untuk pengoptimalan proses dan pemanfaatan yang lebih baik dari sebuah produk dari semua bahan dan produk yang terlibat. Untuk abstraksi jurnal kedua, yaitu jurnal Hierarchical Bayesian Modeling of Predictive Environmental Microbiology Toward a Safe Use of Human Excrete System Review and Meta-Analysis. Dengan abstrak, konsentrasi patogen dalam kotoran manusia perlu dikelola dengan tepat. Tetapi pendekatan prediktif belum diterapkan karena kurangnya model kinetika untuk inaktivasi patogen yang tersedia dalam berbagai kondisi lingkungan. Tujuan kami adalah untuk mengembangkan model kinetika inaktivasi mikroorganisme yang tepat diterapkan dalam kondisi lingkungan yang bervariasi dari matriks ekskreta dan untuk mengidentifikasi indikator yang sesuai yang dapat dipantau selama proses disinfeksi. Kami melakukan tinjauan sistematis yang menarik seluruh waktu dari mikroorganisme dan kondisi lingkungan matriks. Didefinisikan sebagai fungsi dari faktor-faktor yang dapat diukur termasuk waktu perawatan, pH suhu, konsentrasi amonia, dan kadar air. Parameter model kinetik diperkirakan secara statistik menggunakan pemodelan Bayesian hierarkis. Model kinetika inaktivasi dibangun untuk Escherichia coli, Salmonella, Enterococcus, Ascaris tellur, Bacteriophage MS2, Enterobacteria PHI X174, dan adenovirus. Tingkat inaktivasi mikroorganisme diprediksi menggunakan model yang telah ditetapkan. Ascaris telur diidentifikasi sebagai mikroorganisme yang paling toleran, diikuti oleh Bacteriophage MS2 dan Enterococcus. Konsentrasi amonia, suhu, dan kadar air merupakan faktor kritis untuk produksi Ascaris inaktivasi. Prediksi model kami bertepatan dengan pedoman WHO saat ini. Model kinetika inaktivasi yang dikembangkan memungkinkan kami untuk memprediksi konsentrasi mikroba dalam matriks ekskreta di bawah kondisi lingkungan yang bervariasi, yang penting untuk manajemen risiko mikrobiologis dalam praktik pemulihan sumber daya yang muncul dari kotoran manusia. Untuk jurnal ketiga yaitu Prospect and Development of Algal Bacteria Biotechnology in Environmental Management and Protection. Dengan abstrak koeksistensi alga dan bakteri dalam sudah sejak tahap paling awal ketika kehidupan muncul. Interaksi antara alga dan bakteri memainkan peran penting dalam ekologi planet, siklus nutrisi, dan memberi makan tingkat trofik yang lebih tinggi dan telah berkembang. Sejak saat itu, konsep yang muncul dari alga bakteri
konsortia mendapatkan perhatian, terutama pada pengolahan dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa sinergi alga bakteri tidak hanya mendorong penangkapan karbon dalam bioremediasi air limbah, tetapi juga menghasilkan biofuel dari biomasa alga bakteri. Kajian ini telah mengevaluasi prospek optimis dari konsorsium alga bakteri dalam perbaikan lingkungan, biorefinery, penyerapan karbon, serta kontribusinya terhadap senyawa bernilai tinggi. Tambahan, konsorsium alga bakteri menawarkan potensi besar dalam pengendalian mekar, penghilangan pewarna, pupuk hayati pertanian dan produksi bioplastik. Karya ini juga menekankan kemajuan bioteknologi alga bakteri dan pengelolaan lingkungan melalui penggabungan teknologi industri 4.0. Tantangannya termasuk jalurnya menuju industri yang lebih hijau, persaingan dengan sumber aditif makanan lainnya, penerimaan masyarakat, kelayakan biaya, trade-off lingkungan, keamanan, dan kesesuaian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk melestarikan kelestarian lingkungan dan kelayakan konsorsium bakteri alga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan dalam jangka panjang. Untuk jurnal keempat yaitu Application of Ammoniac within an Integrated Approach to Sustainable Food Waste Management and Valorization. Dengan abstrak, dalam studi ini proses anamok diterapkan jika waktu pertama untuk pengelolaan residu cair karya amonium yang dihasilkan oleh pencemaran anaerobik 2 tahap dari sisa makanan 2-SAD, FW, residu semacam itu mungkin mewakili sesuatu tanda jika masalah lingkungan tidak bisa dikelola dengan baik. Sebuah reaktor anamok granular diberi makanan dengan bagian yang semakin meningkat dari air limbah 2-SAD, FW, yang FW yang dinitrasi sebagian. Sebuah strategi operasi alternatif berbasis pada bypass partial unit nitritasi parsial diuji untuk mengatur NO2 dan NH4 rasio molar tanpa menambahkan kimia. Penghilangan nitrogen tinggi dengan efisiensi 89 kurang lebih 1% dan laju pelepasan nitrit yang dapat diabaikan tercapai. Bersama dengan tingkat penghilangan nitrogen yang tinggi atau tingkat pemutaran nitrogen NRR atau NLR 97 kurang lebih 1% dan stabil spesifik aktivitas anamok 0,42 kurang lebih 0,03 GN2-N GVSSD, NH4 yang diamati dihapus atau NO2- dihapus atau NO3- diproduksi rasio molar sesuai dengan stokiometri anamok. Sebagai konfirmasi yang dibatasi oleh rendahnya kontribusi kurang dari 5% dari denitrification untuk menghasilkan nitrogen. Selain itu, kemungkinan menggunakan karakterisasi warna digital dari biomasa granular sebagai alat sederhana untuk memantau penyajian biomasa anamok dan kinerja proses diselidiki dalam kondisi dinamis menggunakan air limbah nyata. Perubahan warna butiran berkorelasi baik dengan peningkatan pangsa 2-SAD FW air limbah di dalam fluent R2 sebesar 83% serta dengan penurunan kelimpahan biomasa anamok di dalam reaktor R2 sebesar 68%. Hasilnya menunjukkan bahwa anamok mungkin berhasil diintegrasikan ke dalam sistem 2-SAD FW sehingga meningkatkan kelestarian lingkungannya. Dan pada jurnal yang terakhir yaitu jurnal Role of Different Microorganism in Remediating PAH Contaminated Soils Treated with Compost of Fungi. Dengan abstrak, degradasi mikroba adalah penyebab utama
kehilangan hidrokarbon, polisiklik aromatik, PHAS dengan tanah terkontaminasi, dan pemahaman tentang proses ini sangat penting untuk menentukan pendekatan bioremediasi yang efektif. Untuk mengevaluasi kontribusi beberapa kelompok mikroba dalam antrasen tanah dan degradasi benzo, analisis profil asam lemak, fosfolipid, PLFA, dan teknik pembelajaran mesin digunakan untuk tujuan ini. Konsentrasi PLFAS dan PAH dianalisis selama 274 hari inkubasi dalam mesosmos di tanah yang terkontaminasi secara artifisial dengan antrasen dan benzoa. Piren dikenakan perlakuan yang berbeda. Tanah yang tidak dikelola dan tanah yang diolah dengan kompos, biowaste atau konsorsium jamur, model hutan acak mengandung konsentrasi antarsen atau benzoat primer sebagai variabel dependen dan PLFE sebagai predikator. Kemudian dibangun untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing variabel dalam degradasi PAH. Profil PLFA bervariasi secara substansial di antara perlakuan tanah dan seiring waktu. Dengan peningkatnya aksinomisitas di tanah yang ditambahkan dengan jamur dan gram plus lainnya, bakteri dalam kompos tanah yang diubah yang pertama bersama dengan jamur terutama bertanggung jawab atas degradasi antarsen dan benzoapirene di kedua tanah yang diolah, suatu proses di mana juga metanortov dan gram plus lainnya dan gram min bakteri berpartisipasi. Di tanah yang tidak diolah, kerjasama dari banyak mikroorganisme yang berbeda sebaliknya bertanggung jawab untuk meningkatkan PAH, suatu proses dengan efisiensi yang lebih rendah sehubung dengan tanah yang diolah. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Latar belakang pada jurnal yang kami ambil, jurnal pertama yaitu pembangkitan limbah padat, gas, dan cair setiap tahunnya secara global meningkat, yang mengakibatkan masalah parah dalam pengelolaan limbah yang tepat karena adanya dampak negatif terhadap lingkungan alam. Dalam perkembangan terkini, penerapan bioproses untuk menghasilkan biofuel merupakan salah satu pendekatan yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber limbah lignoselulosa. Untuk itu, pendekatan penelitian terpenting adalah life cycle analysis. Dengan bioproses terintegrasi, berbasis kultur murni, sistem konsorsium mikroba menawarkan potensi penggunaan beberapa substrat karena keanekaragaman mikroba serta risiko kontaminasi mikroba yang terbatas. Maka dari itu, eksploitasi konsorsium mikroba anaerobik yang menghasilkan asap karboksilat, rantai kecil juga garam yang kompatibel dimanfaatkan sebagai bahan baku yang dapat menghasilkan bahan bakar nabati. Inokulasi mikroba yang telah diadaptasi adalah teknik yang sangat penting karena menggunakan silen sebagai satu-satunya sumber karbon yang menghasilkan biobutanol dengan jumlah yang rendah. Tetapi hasil rendah keseluruhan menunjukkan masalah yang ada di antara pendekatan industri dalam menggunakan satu strain enzim untuk penawaran silan. Selanjutnya, perbandingan jurnal kedua, latar belakangnya. Perbandingan latar belakang jurnal yang kami ambil yang kedua yaitu pemisahan sumber air limbah yang berpusat pada rumah tangga yang aman adalah langkah-langkah efektif untuk mencegah kontaminasi mikroba atau kimia di hilir untuk mendorong daur ulang nutrisi organik dalam kotoran manusia yang mengarah pada perlindungan sumber daya air dan resirkulasi nutrisi yang berkelanjutan di antara kotoran tanah dan makanan untuk memberi makanan populasi yang berkembang. Sanitasi safety planning
atau SSP menggunakan kerangka analisis bahaya dan titik kontrol krisis untuk pengelolaan kotoran manusia yang aman. Penggunaan konsentrasi mikroba seperti jumlah koloni bakteri indikator tidak cocok sebagai parameter yang dipantau di CCP, Critical Control Point, karena butuh waktu untuk mendapatkan hasil dan pemantauan waktu dalam jangka tertentu tidak mungkin dilakukan dengan uji mikrobiologis konvensional. Indikator kimia dan fisik yang sesuai yang mencerminkan tingkat patogen dan dapat dipantau secara jangka waktu tertentu di CCP perlu diidentifikasi. Selanjutnya, latar belakang perbandingan jurnal ketiga yang kami angkat yaitu interaksi alga menghubungi timbal balik antara dua kelompok mikroorganisme, di mana alga merupakan penghasil utama yang mensintetis komponen organik dari karbon dioksida sehingga mendukung bakteri heterotrofik penguraian organik. Banyak penelitian terbaru telah mengidentifikasi bahwa simbiosis alga bakteri menunjukkan efek positif pada pertumbuhan alga. Proses flokulasi, perkecambahan spora, ketahanan patogen, dan morfogenesis yang merupakan langkah integral menuju bioteknologi alga yang berkelanjutan. Penelitian mengungkapkan bahwa konsorsium alga bakteri memiliki banyak manfaat dalam pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan remediasi air limbah, mitigasi gas rumah kaca, produksi biomassa dan biofuel. Kemudian, latar belakang keempat jurnal yang kami angkat yaitu memaksimalisasi pemulihan energi dari limbah makanan dengan proses 2SAD anaerobik 2 tahap harus disertai dengan meminimalkan potensi dampak lingkungannya untuk mendorong pendekatan yang berwawasan lingkungan. Rasio karbon organik terhadap nitrogen yang relatif rendah membuat efek tersebut berpotensi sesuai untuk pengobatan dengan proses penghilangan nitrogen autotrofik sepenuhnya, yang menggabungkan nitritasi parsial dan oksidasi amonia anaerobik atau ANAMOX. Adapun pencernaan anaerobik limbah makanan dalam sistem 2 SADFW, sejauh ini hanya studi pendahuluan yang dilaporkan mengenai penerapan PN atau ANAMOX untuk pengelolaan air limbah 2SADFW simulasi sintetis. Secara khusus, biomassa ANAMOX mampu menahan laju pemuatan nitrogen tinggi yang diterapkan pada reaktor nitritasi parsial yang menunjukkan efisiensi penyisihan nitrogen yang tinggi. Kemudian perbandingan latar belakang jurnal terakhir yang kami angkat yaitu pelepasan hidrokarbon aromatik polycyclic atau PAH ke lingkungan dapat menyebabkan kontaminasi ekosistem tanah dengan risiko selanjutnya bagi komunitas biotik. Degradasi mikroba dianggap sebagai salah satu proses utama penghilang pH dari tanah. Memahami mekanisme yang terlibat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dalam bioremediasi area yang terkontaminasi, metode dekontaminasi yang menguntungkan, non-invasif, dan murah. Khususnya kompos merupakan sumber trofik bagi komunitas mikroba asli, dan sumber mikroorganisme ke tanah berpotensi menggunakan pH sebagai sumber karbon dan energi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dari bagian metode, yang pertama dari jurnal pertama, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal internasional yang berjudul Bioprocessing of Waste Biomass for Sustainable Product Development and Minimizing Environmental adalah metode studi kasus, yakni metode studi kasus digunakan dalam penelitian jurnal ini karena pendekatan penelitian yang terpenting adalah menganalisis siklus hidup LCA atau limbah biomasa untuk mengevaluasi
Metode studi kasus biasanya melibatkan studi terperinci dari kasus tertentu, seseorang ataupun kelompok kecil. Berbagai metode pengumpulan dan analisis data digunakan, tetapi ini biasanya mencakup observasi dan wawancara, serta mungkin melibatkan konsultasi dengan orang lain dan catatan pribadi atau publik. Jenis studi kasus memiliki fokus yang sangat sempit yang menghasilkan data deskriptif terperinci yang unik untuk kasus yang dipelajari. Selanjutnya untuk metode penelitian jurnal kedua yang pertama yang berjudul Hierarchical Bayesian Modeling for Predictive Environmental Microbiology Toward a Safe Use of Human Excreta, Systematic Review and Meta-Analysis adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian jurnal ini karena terdapat data-data numerik untuk mengumpulkan informasi yang dapat dikuantifikasi untuk digunakan untuk analisis statistik. Selain itu, metode ini juga memberikan deskripsi numerik seperti frekuensi atau rata-rata agar peneliti dapat mengukur hal-hal sebagaimana adanya. Selanjutnya, yakni jurnal yang ketiga yang berjudul Prospects and Development of Algal Bacterial Biotechnology in Environmental Management and Protection adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian jurnal ini karena terdapat beberapa tabel yang menjelaskan tentang bioteknologi alga bakteri. Dalam metode penelitian jurnal ini juga dijelaskan mengenai deskripsi, keuntungan, dan kerugian bioteknologi modern dari konsorsium alga bakteri, simbiosis alga bakteri, digunakan dalam pengolahan nutrisi air limbah, konsorsium alga bakteri dalam penghilangan logam berat dalam air limbah, konsorsium alga bakteri dalam sekuestrasi CO, serta alga simbiotik dan bakteri yang terlibat dalam produksi biofuel berbasis mikroalga. Yang keempat, yakni jurnal internasional yang berjudul Application of Anamox within an Integrated Approach to Sustainable Food Waste Management and Valorization adalah metode campuran. Metode campuran digunakan dalam penelitian jurnal ini karena terdapat pendekatan penelitian di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian yang sama. Penelitian metode ini menggunakan kekuatan potensial dari metode kualitatif dan kuantitatif yang memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi beragam perspektif. Dan selanjutnya jurnal yang terakhir yakni yang berjudul Role of Different Microorganisms in Remediating pH Contaminated Soil Treated with Compost or Fungi adalah metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan pendekatan sistematis dan ilmiah untuk penelitian di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel dan mengendalikan dan mengukur setiap perubahan dalam variabel lain. Metode eksperimental digunakan dalam penelitian jurnal ini karena untuk membuktikan hipotesis dengan didukung oleh bukti yang nyata tentang peran mikroorganisme yang berbeda dalam memulihkan tanah yang terkontaminasi PAH diolah dengan kompos atau jamur. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perbandingan hasil dan pembahasan dari kelima jurnal. Berisi pembahasan tentang bioproses limbah biomasa untuk pengembangan produk berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan. Pemanfaatan limbah biomasa tidak hanya membantu mengurangi polusi, tetapi juga menyediakan jalur alternatif untuk pembuatan biobasis, energi, dan bahan kimia. Oleh karena itu, minat terhadap limbah biomasa semakin meningkat di antara komunitas ilmiah dan industri. Selain itu, limbah biomasa pertanian dan kehutanan merupakan sumber daya yang terbarukan, mudah didapat, dan lebih murah. Faktor kunci untuk meningkatkan pemanfaatannya, yakni produksi skala besar biofuel dan bahan kimia termasuk kelayakan ekonomi, teknologi, biokonveksi, metodologi hidrolisis, dan efektivitas fermentasi. Selain pengobatan mikroba langsung, pengobatan enzimatik adalah teknik utama yang efisien dalam pemanfaatan limbah biomasa. Pada jurnal kedua,
berisi penjelasan yang bervariasi di antara mikroorganisme. Ketika sebuah mikroorganisme dinonaktifkan lebih cepat, waktu disinfeksi dianggap tidak signifikan dibanding faktor lingkungan lainnya. Karena E. coli, Salmonella, dan adenovirus dinonaktifkan relatif cepat di antara mikroorganisme uji, tingkat inaktivitas dapat ditentukan oleh kondisi lingkungan lain. Sebagai hasilnya, overestimasi hanya diamati pada tahap awal, karena mikroorganisme lainnya relatif tidak aktif. Dengan demikian, overestimasi diamati di titik tengah periode desinfeksi. Pada jurnal ketiga, berisi penjelasan mengenai potensi dan dampak yang harus dipertimbangkan dalam pemanfaatan alga bakteri pada bioteknologi, yakni pertama, aplikasi potensial dari bioteknologi konsorsium alga bakteri. A. Pentingnya pengelolaan lingkungan oleh bioteknologi alga bakteri. B. Aplikasi bioteknologi alga bakteri merupakan perlindungan lingkungan. C. Aplikasi kecil atau produk sampingan dari bioteknologi alga bakteri. Yang kedua, perkembangan masa depan bioteknologi alga bakteri dalam perlindungan lingkungan. Yang ketiga, tantangan bioteknologi berbasis alga bakteri. A. Potensi bioteknologi alga bakteri dalam industri hijau saat ini. B. Potensi persaingan dengan sumber aditif makanan lainnya. C. Penerimaan sosial dari bioteknologi bakteri alga untuk perlindungan lingkungan. D. Kelayakan biaya dan trade-off dampak lingkungan. E. Keamanan dan kompatibilitas bioteknologi alga bakteri untuk lingkungan yang aman. Pada jurnal keempat, membahas hasil dari pengujian terhadap anamox dan limbah yang berisi biomasa granular yang diambil dari reaktor menunjukkan 3 buah warna permukaan yang berbeda, yakni hitam, coklat, dan merah. Bila pengaruh langsung kontribusinya terhadap warna biomasa dikurangi, korelasi linear masih ada, yang menunjukkan bahwa perubahan yang relatif kecil pada kelimpahan biomasa anamox dapat dideteksi secara efektif melalui analisis warna digital dari butiran, bahkan dalam sistem air limbah dalam kondisi dinamis. Sebaliknya, tidak ada satupun indikator warna yang dipilih menunjukkan signifikansi korelasi linear dengan SAA R2 sama dengan 12,8 dan 2% untuk C, A per B, dan D, E00, masing-masing. Hasil ini dapat diprediksi mengingat tren SAA yang tidak biasa diamati selama fase 1 yang meningkat sebagai bagian dari PN diobati. Air limbah 2 SAD FW meningkat hingga 36% dan selanjutnya menurun. Pada jurnal air secara umum membahas hasil dan penjelasan mengenai percobaan yang dilakukan dengan mikroorganisme pada tanah yang terkontaminasi PHA, yakni perawatan tanah, jejak pilai 1/4 1963, P kurang dari 0,001, dan pengambilan sampel kali, jejak pilai 1/4 2535, P kurang dari 0,001, dibedakan dengan jelas berdasarkan profil PLFA. Sesuai arahan PLFA, vektor di ruang CVA, sebagian besar dari 29 PLFA terdeteksi di 3 tanah relatif lebih melimpah di tanah CMP dan UNT, dengan pengecualian dari 18:0, 10 ME 17:0, dan pada tingkat yang lebih rendah I14:0, yang jelas membedakan perlakuan FNG dari yang lain. UNT dan CMP tanah sebaliknya dibedakan berdasarkan 14:0 dan I16:0. Sebagian besar PLFI relatif lebih melimpah pada tahap awal inkubasi, terutama di T0, dengan pengecualian 18:0 dengan lebih tinggi konsentrasi di T1, T2, dan T3, dan 10 ME 17:0, yang secara jelas membedakan T3 dari waktu pengambilan sampel lainnya. Variasi degradasi PHA di antara perlakuan dilaporkan di gambar S1 dan dinamika PHA secara ekstensif dilaporkan dalam Baldatoni et al. 2017. Kesalahan prediksi dari hutan acak yang menggambarkan temporal dinamika antaracean dan benzoapirene stabil setelah masuknya 10.000 pohon. Algoritma kedalaman minimum dipilih 11 variabel dari hutan acak berdasarkan data CMP dan FNG sebagai set indikator optimal untuk
antaresen, dan benzoapiren. Sedangkan tidak ada variabel yang dipilih dari hutan acak berdasarkan UNT data. Peringkat prediktor diperoleh melalui Bremen-Coulter dan algoritma kedalaman minimum identik untuk antarsena dalam pengobatan FNG dan menunjukkan sedikit perbedaan pada kasus lain. Ketidaksepakatan terluas diamati untuk benzoapiren, di mana algoritma kedalaman minimum memilih satu variabel di kedua CMP, BR 18:0 dan perlakuan FNG I14:0. Tidak termasuk di antara top prediktor berbasis pada algoritma Bremen-Coulter. PLFI yang dipilih serupa dalam perlakuan tanah yang sama untuk prediksi antaresen dan benzoapiren. Biasanya hanya satu prediktor di antara minor 1 bervariasi antara set yang terkait dengan 2 PHE. Sebagian plot ketergantungan menunjukkan hubungan positif atau negatif hubungan antara masing-masing PEH dan PLFE yang dipilih. Secara khusus, di keduanya tanah CMP dan FNG antarsena dan benzoapiren menunjukkan hasil negatif terkait dengan 18:0 dan 10M17:0 di antara prediktor terpenting konsentrasi PEH PLFE lain dengan hubungan negatif dengan PEH bervariasi antara perlakuan I17:0, BR 10:0, CY 19:0 untuk CMP dan 17:0, 10 ME 18:0, 14:0, I 14:0 untuk FNG. Dengan urutan menurun pentingnya, PLFI menunjukkan hubungan positif dengan PEH identik untuk antaresen dan benzoapiren dalam pengobatan FNG dan lupa dalam pengobatan CMP. Yang terakhir, khususnya 18:1 omega 9 dipilih untuk antaresen dan 15:0 dan 16:1 omega 7C dipilih untuk benzoapiren. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada bagian kesimpulan dari jurnal yang pertama. Pemanfaatan limbah biomasa tidak hanya membantu mengurangi polusi, tetapi juga menyediakan jalur alternatif untuk menghasilkan energi dan bahan kimia berbasis biologis. Dengan demikian, minat terhadap pemanfaatan limbah biomasa semakin meningkat di kalangan komunitas ilmiah dan industri. Selain itu, limbah biomasa pertanian dan kehutanan merupakan sumber daya yang terbarukan, mudah didapat, dan lebih murah. Faktor kunci untuk meningkatkan pemanfaatannya dalam produksi biofuel skala besar dan bahan kimia platform, termasuk kelayakan ekonomi, teknologi biokonversi, metodologi, hidrolisis, dan efektivitas fermentasi. Selain pengolahan mikroba langsung, pengolahan enzimatik adalah teknik utama di hulu untuk menilai limbah biomasa secara efisien. Selanjutnya, ada yang kesimpulan dari jurnal kedua. Kurangnya model kinetika inaktivasi mikroorganisme yang tersedia dalam kondisi lingkungan yang bervariasi mengakibatkan pendekatan HACCP belum dipraktikkan dengan benar dalam manajemen risiko mikroba untuk penggunaan matriks kotoran yang aman. Studi ini mengembangkan model kinetika inaktivasi menggunakan pendekatan Bayesian hierarkis yang dapat memprediksi waktu perjalanan peluruhan mikroorganisme dalam kondisi lingkungan tertentu dengan karakteristik matriks yang dapat diukur seperti pH, konsentrasi NH3, kadar air, dan suhu. Di antara mikroorganisme target, Enterococcus, telur ascaris, dan MS2 paling toleran dalam matriks ekskreta. Penting untuk memfasilitasi inaktivasi. Selanjutnya, konsentrasi NH3 yang lebih tinggi, suhu yang lebih tinggi, dan kadar air yang lebih tinggi untuk inaktivasi telur ascaris, dan pH basa dan kadar air yang lebih rendah untuk inaktivasi MS2. Studi lebih lanjut harus mengembangkan model yang dimodifikasi yang memungkinkan prediksi konsentrasi mikroorganisme dengan fluktuasi temporal jangka panjang dari faktor lingkungan dan pertumbuhan kembali mikroorganisme. Akuisisi resistensi mikroorganisme juga harus diselidiki untuk menghindari risiko yang diremehkan. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ketiga. Konsorsium alga bakteri menawarkan pendekatan dan prospek yang mencolok dalam pengelolaan lingkungan. Simbiosis alga bakteri memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan, mulai dari fikoremediasi, mitigasi gas, rumah kaca, pengendalian bloom, hingga produksi produk bernilai tinggi
bioplastik, dan biofuel terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Teknologi PBR dan roda alga yang menerapkan simbiosis alga bakteri tampaknya efisien dalam bioremediasi air limbah karena produktivitas area yang tinggi, kebutuhan energi yang rendah, dan jejak lingkungan yang rendah. Selain itu, terdapat potensi kemajuan besar dari bioteknologi alga bakteri dengan mengintegrasikan teknologi industri 4.0, seperti jaringan pintar dan simulasi untuk mencapai kinerja berkelanjutan dalam budidaya bersama alga bakteri dan mengurangi dampak ekologis. Namun, ada beberapa rintangan yang harus diatasi karena adanya kesenjangan yang besar dalam literatur dan penelitian. Penggunaan bioteknologi alga bakteri masih terbatas karena tingginya biaya untuk aplikasi komersial yang luas, penerimaan masyarakat secara umum, pemilihan strain bakteri alga, dan kompatibilitas dalam lingkungan yang aman. Bioteknologi bakteri alga memiliki peluang dan tantangan yang menjanjikan bagi planet ini untuk keberlanjutan energi dan lingkungan. Penerapan simbiosis alga bakteri dapat memandu kita menuju industri yang lebih berkelanjutan dan lebih hijau di dekade mendatang. Selanjutnya ada kesimpulan dari jurnal keempat. Proses Anamox terbukti menjadi pilihan yang layak dan berharga untuk mencerna cairan kaya amonium yang dihasilkan oleh proses 2SAD-FW dalam dua langkah PN atau sistem Anamox. Berdasarkan penelitian, tidak ada efek signifikan dari persaingan antara bakteri Anamox dan heterotrofik yang diamati dalam hal kinerja proses secara keseluruhan. Meskipun terjadi penurunan SAA, penerapan PN atau Anamox akan sangat berkontribusi untuk mengurangi dampak lingkungan secara keseluruhan dari proses 2SAD-FW. Selain itu, perubahan yang relatif kecil dalam kelimpahan biomasa Anamox dalam kondisi dinamis terdeteksi oleh FISH dan dikonfirmasi oleh analisis warna digital yang dapat digunakan sebagai pengukuran yang cepat, sederhana, dan hemat biaya dari pengayaan biomasa Anamox dalam aplikasi percontohan atau skala penuh tanaman. Selanjutnya ada kesimpulan dari jurnal terakhir. Variasi substansial dalam komposisi komunitas mikroba karena penambahan kompos atau jamur biowaste ke tanah yang terkontaminasi PAH dan dinamika temporal mereka disorot melalui profil PLFA. Pendekatan pembelajaran mesin yang digunakan dalam penelitian ini melalui pengembangan model random forest memungkinkan untuk mengidentifikasi peran beberapa kelompok mikroba dalam degradasi antrasena dan benzoapirin. Secara khusus, jamur Actinomycetes terutama bertanggung jawab atas degradasi PAH di kedua tanah yang diubah dengan kompos dan ditambahkan dengan jamur. Dan kelimpahannya yang lebih tinggi di bagian terakhir menyebabkan dinamika PAH yang lebih cepat. Beberapa kelompok mikroba lain memainkan peran kunci dalam proses ini, diantaranya yaitu metanotrof dan bakteri gram negatif. Sebaliknya, kerjasama dari banyak kelompok mikroba yang berbeda tampaknya bertanggung jawab atas degradasi antrasena dan benzoapirin di tanah yang tidak diolah. Suatu proses dengan efisiensi keseluruhan yang lebih rendah daripada di jenis tanah lainnya. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan akhir dari hasil perbandingan kelima jurnal internasional dari yang telah kami review, yakni dari kelima jurnal yang sudah dibandingkan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa setiap jurnal memiliki topik bahasan yang berbeda, tetapi masih dalam tema bahasan yang sama, yakni tentang peranan mikrobiologi dalam pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan limbah, sampah, dan kompos, dan menggunakan metode penelitian berbeda juga di setiap jurnal. Namun, ada juga dua jurnal yang memiliki kesamaan dalam metode penelitian, yakni pada jurnal yang berjudul Hierarchical Bayesian Modeling for Predictive Environmental Microbiology Toward a Safe Use of Human Excreta, Systematic Review and Meta-Analysis, dan jurnal yang berjudul Prospect and Development of Algal Bacterial Biotechnology in Environmental Management and Protection. Dengan adanya peranan mikrobiologi dalam pengelolaan lingkungan, kegunaannya sangat membantu manusia untuk pengembangan produk berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan, seperti pemanfaatan limbah biomasa, tidak hanya membantu mengurangi polusi, tetapi juga menyediakan jalur alternatif untuk pembuatan biobased, energi, dan bahan kimia. Selain itu, limbah biomasa pertanian dan kehutanan merupakan sumber daya yang terbarukan, mudah didapat, dan lebih murah sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif pada masa depan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.